Cek cek cek. Halo, selamat datang di Opini Manusia Resah. Ya, bersama aku Helmi yang ngasih nama podcastnya Puitis kayaknya. Tapi kayaknya sih nggak puitis itu orangnya. Nggak lucu. Jadi untuk pertama kali ya, setelah berpikir kayaknya enak gitu bikin podcast gitu, ngomong akhirnya kuputuskan untuk bikin podcast ini ya, karena kalau dari aku apa ya, suka sama radio sebenarnya. Awalnya dulu suka banget. Kalian tahu nggak sih, kalau HP Nokia kan, kalau dengerin radio pakai earphone ya kan? Kalau nggak pakai earphone nggak dapat sinyal. Itu masih aneh banget kenapa. Dan kalau apa itu namanya, kalau kurang nancep suaranya jadi gemeresek. Ya tapi itu dulu sih asik gitu dengerin penyiar-penyiar ngomong, asik aja, nggak tahu kenapa. Terus di sekolah juga pernah MC ya, nggak bagus-bagus banget sih, cuman tapi nggak apa-apa lah, buat belajar ngomong aja biar lebih lancar. Tadi aja pembuka masih belum lancar. Oke, langsung ke bahasan hari ini. Sebenarnya tujuan dari podcast ini adalah cuma untuk ya kayak judulnya aja, sebagai pelampiasan keresahan. Karena sebenarnya aku juga nulis, walaupun cuma di memo. Enggak, aku juga sempat nulis di Tumblr pas SMP, tapi sekarang udah lulus SMK. Jadi yang masih dirasain sama aku sendiri akhir-akhir ini soal masalah karantina. Bukan soal resahnya ya, tapi soal capek aja gitu loh. Untuk karantina di rumah itu capek aja. Entah kenapa di saat kita udah di rumah ya keluar sih. Kalau misalnya ada apa sih namanya? Kalau misalnya belanja atau disuruh ortu belanja kan, belanja. Karena kebetulan orang tuaku pedagang juga, pedagang makanan. Jadi ya wajar kalau harus keluar, tapi itu pun cuma nggak jauh-jauh banget. Soalnya di dekat rumahku juga ada pasar. Terus ada Indomaret juga deretan rumah. Bukan rumahku sih, rumah nenekku lebih tepatnya, tapi tinggal bareng sama orang tua juga. Ada sepupu juga. Jadi gini ya, yang aku rasain adalah bukan karena di rumah terus, tapi karena kenapa orang-orang di sekitar itu banyak. Ya aku nggak tahu banyak apa enggak, tapi ada sebagian orang yang masih aja keluar-keluar, walaupun udah dibilang disuruh di rumah aja buat memutus rantai penyebaran virus COVID ya. Aku nggak tahu apa yang mereka pikirin ya. Ya mungkin mereka juga bosen, mungkin mereka juga capek untuk di rumah aja. Karena aku sendiri ngerasain itu. Dan apa ya, kayak setiap pagi harus bangun di tempat yang sama. Ya bangun pasti tempat yang sama, cuman
hanya melakukan aktivitas yang sama di sekitaran daerah rumah aja, udah makan, tidur, makan, ngapain, bantu orang tua. Jadi kelihatan alim aku, tapi enggak gitu. Tapi ya kegiatannya cuma itu aja, kecuali kemarin pas puasa ya, puasa nggak makan, itu lebih berkurang lagi kerjanya. Tapi capek sih, capek sebagai, ya aku suka sendiri, cuman kalau ternyata sendirian kayak gini atau nggak ada teman kayak gini selama 2 bulan lebih malah, ternyata bosen juga gitu. Ya kadang enak buat nikmatin kesendirian gitu. Kalian pernah ngerasain gak sih dimana dapat kenikmatan di saat kalian sendiri, bisa mikirin apalah terserah kalian ya, yang pasti mikir positif ya. Tapi intinya ternyata semua yang berlebihan juga nggak enak. Capek sih, lebih ke capeknya sih, karena nggak bisa ngobrol sama temen. Ya bisa, tapi paling cuma lewat vid call atau sekarang meeting online atau telepon. Cuman kan feelnya beda, rasanya beda, kayak nggak bisa sepenuhnya melihat kalau mereka excited, nggak bisa sepenuhnya ngelihat excitednya mereka gitu. Kalau mereka sedih nggak bisa lihat betapa sedihnya mereka. Kalau mereka seneng nggak bisa lihat betapa senangnya mereka, tuh susah juga. Terus ya balik lagi ke tadi ya, aku nggak tahu kenapa orang-orang itu masih banyak yang kumpul-kumpul. Ya entah itu di kafe, entah itu di ya warung, entah apalah, pokoknya kumpul-kumpul dengan banyak orang ya. Karena aku tinggal di keluarga yang cukup perhatian dalam artian bener-bener apa ya, bener-bener nggak mau ada salah satu anggota keluarga yang sakit atau gimana ya keluar sama sekali, kecuali untuk beli bahan atau untuk ngantar barang pun biasanya lebih sering pakai GoSend, Gojek gitu ya. Ya mau gimana, soalnya saudara-saudara jauh dan bude-bude pakde banyak yang dokter. Jadi agak susah juga buat ngelawan. Tapi alhamdulillahnya sih sampai saat ini anggota keluarga belum ada yang kenapa-napa, jangan sampai. Tapi ngelihat mereka yang keluar, ngelihat mereka yang jalan-jalan, mereka yang nongkrong tuh jengkel gitu. Kapan ini bisa selesai kalau misalnya sebagian masih ada yang keluar-keluar, sedangkan sebagian masih di rumah aja. Buat mereka masih berharap pandemi ini cepat selesai dengan di rumah aja loh. Yang capek tuh bukan cuma orang-orang yang udah keluar. Ya aku nggak nyalahin yang kerja atau apa ya, ini lebih ke yang nongkrong atau gimana atau yang nggak ada tujuan keluar gitu. Ya yang capek tuh juga bukan mereka aja, yang capek kita juga capek. Bosen kita juga bosen di rumah aja, apain nge-YouTube aja, kayak entah kenapa jadi rasanya pengen nyalahin mereka gitu loh. Padahal ya kita nggak bisa nyalahin mereka juga, karena kita nggak tahu di rumah mereka kayak gimana juga ya. Itu faktor lain kenapa mungkin mereka nggak di rumah. Aku baru aja kepikiran, oh iya, mungkin mereka ada masalah di rumah atau ada apa-apa di rumah. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Tapi ya ini jadi dilema juga, karena kita juga berusaha biar yang lainnya nggak kena, biar penyakit ini nggak nyebar, tapi mereka masih keluar. Bingung.
kayak percuma aja gitu loh. Mall-mall juga udah mulai dibuka ya, walaupun dengan ketentuan baru ya, cuman aku nggak tahu sih udah mulai sejak kapan, tapi kayaknya udah dibuka deh kemarin aku lihat. Ya mungkin udah banyak sih, cuman ada kabar baru lagi yang bilang kalau di Semarang itu udah meningkat, angka kasusnya tuh udah meningkat 2 kali lipat atau berapa gitu, aku kurang tahu juga. Yang pasti karena di Semarang apa di Semarang aja apa di Jateng juga sih, aku nggak tahu ya untuk yang daerah lain di daerah Jateng, cuman di Semarang kan nggak ngelaksanain PSBB kemarin. Kabarnya sih bakal ada PSBB, cuman aku nggak tahu, aku nggak bisa memastikan itu benar apa enggak. Cuman yang bisa aku pastikan adalah masih banyak orang-orang yang keluar, entah aku nggak tahu buat apa, tapi kelihatannya kayak nongkrong. Aku kan nggak bisa menyalahkan mereka juga, mungkin mereka kerjanya kayak gitu atau mereka harus ketemu klien atau gimana, kan aku juga nggak tahu. Tapi ada keirian bagi orang-orang yang di rumah, walaupun mereka juga tahu kalau mereka keluar resikonya jadi lebih besar buat tular. Ya mungkin ada yang sepemikiran dengan aku ya, cuman kita juga nggak bisa menyalahin gitu aja. Kayak yang aku bilang tadi, mungkin ada faktor-faktor lain kenapa mereka nggak betah untuk di rumah. Terus aku nggak tahu karantina ini bakal sampai kapan beneran. Kayak kayak nggak ada harapan. Kayak habis ini aku dan teman-temanku bisa berkumpul lagi nggak sih? Kayak aku bisa hidup normal lagi nggak sih? Main futsal bareng lagi nggak sih? Bisa jogging bareng lagi nggak sih? Itu loh. Bisa nobar bioskop. Kayak bingung aja gitu. Kalian pasti punya pikiran yang sama kan? Ya walaupun nggak semuanya, pasti ada. Jangan bilang nggak ada, pasti ada. Tapi ya gimana ya? Agak susah juga gitu loh. Terus kemarin sih aku bukan dengar kabar sih, ngobrol-ngobrol sama adik kelasku. BTW aku itu lulusan angkatan 2020. Jadi aku salah satu dari kalian yang bilang bahwa angkatan 2020 apa sih itu kata-katanya ya, aku lupa, pokoknya yang datang dengan pelukan dan berpisah tanpa bersalaman. Enggak sepenuhnya benar, karena kita nggak pelukan pas pertama datang. Tapi itu jadi bahasan lain lah ya. Tapi ini tuh ngerubah kita semua sih, dari yang biasanya bisa kumpul-kumpul sekarang nggak bisa kumpul-kumpul, yang biasanya bisa nge-game bareng jadi susah. Teman-temanku sih masih ada yang nge-game bareng di rumah salah satu dari mereka, cuman karena aku dengan orang tuaku, dengan keluargaku yang sangat perhatian, jadi ya nggak bisa keluar, nggak boleh ngajak teman kesini juga nggak boleh. Tapi itu bisa disyukuri, bisa disyukuri, bisa nggak diterima juga. Tapi ya mau gimana, semua ada plus minusnya. Tapi beneran loh, ini bikin bingung. Aku nggak tahu, kalian pasti juga nggak tahu sampai kapan ini bakal berakhir. Itu nggak sih yang bikin kalian pusing? Kayak sampai kapan gitu. Teman-teman, aku tadi mau ngelanjutin yang tadi soal adik kelasku juga. Itu katanya sih, kabarnya sih Juni udah mulai masuk. Tanggal berapa ya kemarin ya? Pokoknya Juni udah mulai masuk, pertengahan Juni. Cuman mereka juga bilang
Ya itu nggak pasti sih, karena itu juga baru kabar-kabar, dengar-dengar dari sini, dari sana, dari sini, dari sana, maksudnya dari guru-guru atau dari staff-staff sekolah gitu. Jadi ya belum ada yang bisa mastiin juga, karena setahuku di kabar awal-awal itu kan belajar di rumah aja kan sampai akhir tahun ya, sampai September apa Desember. Tapi sih kayaknya bakal kayak gitu. Pun gimana ya, kan aku mau daftar kuliah, pasti kan ada SBMPTN, itu kan butuh belajar juga. Ya plusnya aku bisa belajar, punya banyak waktu buat belajar, walaupun belajarku juga nggak sesering itu gitu, nggak sesering yang kayak setiap hari belajar enggak gitu. Tapi juga capek juga kalau harus kayak gitu terus gitu. Hiburan juga apa gitu, YouTube atau apa, Instagram, Twitter, bosan juga. Yang pasti pengennya sih cepat berakhir aja. Semoga ada peraturan yang bisa membuat kita jadi segera mengakhiri ini, jadi nggak ada masalah di mana-mana, penyebaran juga nggak banyak tersebar. Maksudnya penyebarannya nggak udah bisa diputus kan, ya nggak apa-apa. Cuman kadang iri aja ya, tadi aku bilang iri sama mereka yang keluar gitu. Tapi aku nggak tahu ya, di luar negeri ya, di beberapa negara udah pada ini juga ya, udah pada bisa keluar kayak normal lagi ya. Cuman ya masih beresiko juga sih, karena katanya sih bisa ini lagi, bisa muncul lagi, bisa terinfeksi lagi. Jadi gitu aja sih, sementara ini gitu aja dulu. Cuma baru itu sih yang baru pengen aku omongin ya, sebagai keresahanku aja, sebagai orang yang di rumah terus tapi melihat orang-orang keluar itu kayak, ya kalian tahu lah pasti. Yang pasti selanjutnya aku bakal bawain topik-topik yang sekiranya aku resah, dan mungkin kalian juga. Yang mungkin bisa jadi opiniku juga, untuk berpendapat, untuk ngomong apa yang aku rasain, yang mungkin kalian rasain juga, buat ngobrol-ngobrol ini. Siapa tahu kalian suka, siapa tahu kalian asik dengarnya karena relevan dengan kalian, atau mungkin karena kalian suka dengerin aja, ya masalah sih. Yang pasti di sini aku cuma mau bahas-bahas apa yang meresahkan aku aja, apa yang membuat aku resah. Bukan aku merasa resah karena ada ancaman atau apa ya, cuman aku merasa, oh ini kok gini ya, ya buat pembahasan itu aja sih. Makanya judulnya Opini Manusia Resah. Jadi terima kasih buat yang udah dengerin. Mungkin podcastnya nggak terlalu panjang juga. Aku nggak tahu ini bisa nyebut podcast apa enggak. Cuman ini lebih kayak curhat ya. Tapi makasih buat yang udah mau dengerin. Tunggu aja, aku bakal bahas apa lagi yang mungkin bisa relevan dengan kalian juga. Intinya terima kasih, dan sampai ketemu lagi di keresahan-keresahan selanjutnya. Oke? Sip.